Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Quraini Nur Samantri dengan NIM 2230711037 dari Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis dan uji T. Baik, di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Hipotesis secara bahasa. Hipotesis berasal dari dua kata, yaitu hypo artinya sebelum dan tesis artinya pernyataan atau pendapat. Secara istilah, hipotesis adalah suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya. Kemudian para ahli menafsirkan arti hipotesis adalah sebagai dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya ada fungsi hipotesis. Terdapat beberapa fungsi hipotesis, yaitu memperkenalkan penelitian untuk berpikir dari awal suatu penelitian. Yang kedua, menentukan tahap atau prosedur penelitian. Yang ketiga, membantu menetapkan bentuk untuk penyajian, analisis, dan interpretasi data. Berikutnya terdapat ciri-ciri hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis hanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan statement, bukan dalam bentuk kalimat tanya. Hipotesis harus bertumbuh dari ilmu pengetahuan yang diteliti. Hipotesis harus dapat diuji. Hal ini berarti bahwa suatu hipotesis harus mengandung atau terdiri dari variabel-variabel yang diukur dan dapat dibanding-bandingkan. Hipotesis yang tidak jelas pengungkapan variabelnya akan sulit mencapai hasil yang objektif. Selanjutnya yaitu terdapat jenis-jenis hipotesis. Yang pertama adalah pasangan hipotesis. Hipotesis 0 atau HO, hipotesis alternatif H1. Yang kedua adalah bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif. Yang ketiga hipotesis hubungan atau asosiatif. Ketiga adalah arah uji. Uji hipotesa dua sisi atau two file, uji dua arah atau two-sided test. Perkenalkan, nama saya Seni Julapani dengan NIM 2230711058 akan menjelaskan mengenai uji hipotesis. Pada dasarnya, uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang berdasarkan pada analisis data. Analisis data ini bisa berasal dari percobaan yang terkontrol atau observasi yang bersifat tidak terkontrol, sehingga uji hipotesis sering disebut dengan konfirmasi analisis data. Adapun ketentuan uji hipotesis, terdapat dua ketentuan dalam uji hipotesis. Yang pertama, perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai hipotesis cukup besar, maka hipotesis tersebut ditolak atau tepatnya menolak hipotesis. Dan yang kedua, perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai hipotesis kecil, maka hipotesis tersebut diterima atau tepatnya gagal menolak hipotesis. Lalu langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau significant level. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Yang kelima, membuat kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji T. Uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis 0. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William Seligosen pada tahun 1915. Awalnya William Seligosen menggunakan nama samaran Staden, dan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T dari huruf terakhir nama beliau. Uji T disebut juga dengan nama Staden T menurut Ridwan pada tahun 2006. Nama saya Mutia Siti Damayanti dengan NIM 2230711017. Uji T. Uji T dapat dibagi menjadi dua, yaitu uji T yang digunakan untuk pengujian hipotesis satu sampel dan uji T yang digunakan untuk pengujian hipotesis dua sampel. Bila dihubungkan dengan kebebasan atau independensi, sampel yang digunakan khusus bagi uji T dengan dua sampel, maka uji T dibagi lagi menjadi dua, yaitu uji T untuk sampel bebas independen dan uji T untuk sampel berpasangan atau dependen atau paired. Jenis uji T. Uji T berpasangan. Pengujian dengan metode ini digunakan jika didapati data kelompok berasal dari satu populasi. Misalnya, pengukuran data sebelum dan sesudah perlakuan eksperimental. Jenis-jenis uji T selanjutnya
yaitu uji T satu sampel. Metode yang terakhir ini berlaku jika terdapat sampel data satu kelompok yang dibandingkan dengan nilai standar. Misalnya, membandingkan tingkat keasaman suatu zat cair dengan pH netral 7. Perkenalkan, nama saya Salman Andi Iswandi dengan NIM 22307111004. Jenis-jenis uji T. Uji T independen. Metode uji yang kedua ini digunakan jika kelompok berasal dari dua data populasi yang berbeda. Uji T varian tidak sama independen ini dibutuhkan ketika jumlah sampel pada setiap kelompok berbeda dan varian kedua kumpulan data juga berbeda. Kegunaan uji T. 1. Untuk melihat beda nilai tengah dua buah distribusi nilai biasanya menggunakan uji T atau T-test. Uji T ini juga dapat untuk melihat dua beda nilai koefisien korelasi. 3. Bermaksud menguji keadaan atau sesuatu yang terdapat dalam suatu kelompok dengan kelompok lain. 4. Menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok. Kesimpulan, pada dasarnya, uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang berdasarkan pada analisis data. Analisis data ini berasal dari percobaan yang terkontrol atau observasi yang bersifat tidak terkontrol. Uji T adalah metode uji statistik yang membandingkan rata-rata dua sampel untuk menguji kebenaran atau tidak sebuah hipotesis atau pengujian asumsi pada suatu populasi. Terdapat dua varian hipotesis yang digunakan dalam metode uji T.